Oke, selanjutnya kita masuk ke menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ada 4 langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalian harus perhatikan setiap langkahnya. Jadi, biar lebih mudah untuk memahaminya, saya tuliskan dulu fungsinya. Nah, kalau fungsinya bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kalau seperti ini, maka bagaimana cara menggambar grafiknya? Kalian boleh menentukan dulu nilai A-nya. A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. Kemudian C-nya bernilai min 3. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masuk ke langkah yang pertama. Ini langkah yang pertama. Kalian baca langkah yang pertama di sini adalah menentukan titik potong dengan sumbu X atau pada sumbu X. Jadi nanti itu titik ini memotong di sumbu X-nya. Nah, kalau dia memotong pada sumbu X-nya, nilai Y pasti bernilai 0. Nah, nilai Y-nya pasti bernilai 0. Jadi, kalian bisa tuliskan langsung dari fungsinya yang awalnya Y sama dengan, maka Y-nya kita ganti 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kalau seperti ini, nolnya di depan. Kalian merasa canggung, kalian mau dipindah ke belakang, boleh. Maka ditulisnya jadi X kuadrat plus 2X min 3. Begitu. Sama dengan kan 0. Boleh ditulis seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk mencari titik potong, kalau sudah Y-nya 0, berarti kita cari nilai X-nya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan 3 cara. Diingat, ada 3 cara mencari nilai X. Bisa faktorisasi, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Kalau kita lihat dari bentuk fungsinya, di sini bisa kita gunakan faktorisasi. Jadi, kita lihat di sini, ini koefisiennya 1 ya, koefisien pada X kuadrat itu 1, maka 1 dikalikan min 3 itu bernilai min 3. Nah, kita cari bilangan, kalau dikalikan min 3, kalau dijumlahkan 2. Berarti kita bisa cari jadi 3 dengan min 1. Karena 3 kali min 1 adalah min 3, kalau dijumlahkan jadi bernilai 2. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini bentuk faktornya adalah X plus 3, X min 1, sama dengan kan 0. Kalau gini, kita dapat langsung X-nya jadi min 3, dan atau X-nya sama dengan 1. Jadi, titik potong pada sumbu X-nya itu adalah min 3,0 karena Y-nya bernilai 0 dan 1,0 gitu. Ini untuk langkah yang pertama. Nah, sekarang kita ke langkah kedua. Langkah kedua, perhatikan. Menentukan titik potong dengan sumbu Y pada sumbu Y. Nah, ketika mencari titik potong yang nantinya titik itu memotong pada tepat sumbu Y-nya, maka syaratnya X-nya adalah 0. Ya, ini syaratnya X-nya adalah 0. Maka dengan itu kita substitusikan, ganti nilai X-nya menjadi 0. Nah, langkah kedua, maka Y-nya tetap. Nah, sekarang tinggal kita ganti X-nya. Tadinya X kuadrat, kita ganti X-nya jadi 0, jadi 0 kuadrat. Ditambah 2 dikalikan X-nya ganti 0, min 3. Pokoknya diikuti saja bentuk fungsinya. Nah, sama dengan 0 itu 0 ditambah 2 kali 0, 0, min 3. Maka Y-nya adalah min 3. Jadi, titik potong pada sumbu Y nantinya adalah X-nya tadi 0. Nah, maka 0, min 3. Begitu. Ya, langkah 2 selesai. Sekarang kita masuk ke langkah 3. Nah, pada langkah 3,
Kalian perhatikan nih, langkah 3 menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, untuk titik puncak atau titik balik, atau ada yang menyebutnya juga titik maksimum, itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Ingat ya, siapa ini? Min B per 2A itu sama saja nilai sumbu simetri. Sedangkan min D per 4A itu sama dengan nilai optimal ya. Maka kita bisa misalkan ini sebagai XP dan yang ini sebagai YP. Kenapa ada P-nya? Karena puncak, itu aja untuk membedakan dengan yang lain gitu. Maka sekarang kita cari langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita cari dulu XP-nya. Kan cari XP sama saja mencari sumbu simetri. Jadi satu kali kerja 2 langsung bisa ditemukan gitu. Min B per 2A. Maka tinggal kita masukkan nilai B-nya seperti yang sudah ditulis di atas. Min 2 per 2 kali A-nya 1. Maka min 1, ya kan? Ini kan 2-nya bisa kita coret. Nah, kalau sudah, kita cari YP berarti. Nah, YP itu bisa menggunakan rumus yang ini, min D per 4A. Tapi kalau kalian sudah lihat video sebelumnya, YP bisa kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai XP-nya ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi di sini saya mau memilih untuk disubstitusikan saja biar lebih cepat. Nah, dilihat ke fungsinya tetap X kuadrat, maka X-nya kita ganti min 1 kuadrat. Ditambah 2 dikali min 1 dikurangi 3. Jadi kita peroleh ini 1, min 2, min 3. Hasilnya adalah min 4 gitu. Maka untuk titik puncaknya diperoleh min 1 XP-nya, YP-nya min 4 gitu. Nah, kalau sudah 3 langkah ini, coba lihat langkah yang keempat. Menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Berarti ini kondisional. Jadi kita lihat dulu, kita perlu atau tidak. Bisa kita lihat dari buat grafiknya dulu. Nanti kalau memang kita kurang, nggak bisa membentuk suatu grafik fungsi, kalau grafik fungsi itu pasti melengkungan parabola, baru kita gunakan titik bantu lainnya. Nah, sekarang kita buat dulu Cartesiusnya. Untuk Cartesiusnya kita buat dulu ya. Nah, kita buat sumbu Y-nya. Ini sumbu Y, oke. Kemudian kita buat sumbu X-nya. Oke, ini sumbu X-nya ya. Nah, kalau sudah buat Cartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya, sekarang kita tinggal masukkan setiap langkahnya ke dalam Cartesius. Pertama langkah yang ke-1 dulu. Untuk langkah yang ke-1, maka kita lihat di sini. Langkah ke-1 di sini adalah min 3,0 ya. Min 3,0 dan 1,0. Berarti kita lihat min 3 itu perkiraan ada di sini. Ya. Kemudian 1,0 kemungkinan ada di sini karena dia memotong sumbu X, maka yang diperhatikan adalah sumbu X-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tulis dulu boleh biar kalian nggak bingung. Maka di sini min
3, yang di sini 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat yang langkah kedua. Langkah kedua itu titik potong pada sumbu Y. Maka yang kalian perhatikan adalah sumbu Y-nya. Pada Y itu 0,-3, berarti min 3. Min 3 itu ada di mana? Nah, kalian harus tahu posisinya. Untuk min 3 itu berarti ada di bawah kan? Berarti kalau kita misalkan aja kemungkinan ada di sini. Nah, gitu. Di sini min 3. Kalau sudah min 3, sekarang kita ke titik puncaknya. Puncaknya adalah min 1, min 4. Berarti kita lihat min 1 itu ada di mana? Di sini kemungkinan kan? Di sini ini min 1. Nah, min 4 berarti kemungkinan min 4 ada di sini. Kalau di sini ya, min 4. Nah, kita hubungkan dengan min 1-nya. Nah, kalau sudah dihubungkan dengan min 1, maka ketemu kan titik potong antara min 1 dan min 4. Nah, di situ maka titik puncaknya gitu. Maka itu akan jadi titik puncak. Berarti di sini ini titik puncaknya. Oke. Nah, kalau sudah dapat titik puncaknya, berarti kita tinggal hubungkan aja. Jadi ini tinggal kita hubungan aja. Nah, kita hubungkan, itu kita lewati sini. Gitu. Untuk ini nggak cantik gambarnya karena ukurannya beda. Dari sumbu X dan sumbu Y-nya ukurannya tidak pas atau tidak sesuai. Jadi kurang cantik gambarnya, tapi nanti dia harus lengkungnya gini. Maka kalian baiknya menggambar grafik fungsinya itu pada kertas kotak-kotak ya. Jadi biar nanti ukurannya pas ketika membuat satuan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi nanti hasilnya pun jauh lebih bagus gambarnya. Begitu. Nah, kalau sudah ini kan membentuk, sudah kelihatan bentuknya parabola, titik puncaknya di min 1, min 4. Maka untuk langkah keempat yang menentukan beberapa titik bantu nggak perlu kalian gunakan karena sudah nggak perlu titik bantu karena sudah terlihat jelas bentuk grafik fungsi kuadratnya begitu. Oke, selesai untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan segera ditanyakan. Terima kasih.